Oke, baik. Selamat pagi, selamat bergabung kembali ke dalam kuliah pemeriksaan sinyal digital kita. Setelah kita mempelajari Fourier transform, sekarang kita akan memasuki penutupan ya dalam kuliah kita bagian pertama ini. Kita akan menutup kuliah kita tentang Fourier transform dengan melihat bagaimana pengetahuan kita tentang Fourier transform itu bisa membuat kita menganalisa sinyal ya. Secara khusus kita akan lihat bagaimana sistem LTI bisa berfungsi sebagai filter dari filter untuk sinyal ya. Jadi seperti kita ketahui, kita bisa menggunakan LCCDE misalnya. LCCDE ini bisa kita lihat dia sebagai filter, terutama setelah kita tahu Fourier transform. Nah, pertama kita akan lihat bagaimana karakteristik dari filter ideal itu. Filter barangkali ya banyak definisi filter. Filter itu pada prinsipnya penyaring begitu ya. Kalau kita punya sesuatu campuran ya, ada suatu campur sinyal misalnya masuk ke dalam filter, maka filter itu akan menseleksi mana yang boleh lewat, mana yang ditahan, kira-kira begitu ya. Jadi filter itu berfungsi menseleksi mana yang boleh lewat, mana yang akan ditahan, berdasarkan karakteristik dari yang masuk gitu ya. Misalnya kalau kita menggunakan filter air bersih misalnya ya, bagian yang kotor-kotor itu akan tertahan oleh filter, sedangkan air yang jernih itu akan lewat terus. Nah, hal yang sama juga terjadi di sini. Jadi, sistem LTI yang kita sering lihat hasetnya, kira-kira begitu ya, bisa membeda-bedakan atau melakukan perfilteran terhadap beberapa komponen frekuensi dari input sinyal ya. Jadi, dia akan menahan sinyal ya. Menahan itu maksudnya dia kali dengan 0 ya, supaya sinyal itu tidak akan keluar bila dia punya karakter frekuensi tertentu ya. Nah, sifat dari filter ini, tindakan filter itu ditentukan oleh karakteristik respon frekuensi yang ditentukan oleh parameter sistem ya. H omega berfungsi sebagai fungsi pembobot atau fungsi pembentuk spektral pada komponen frekuensi yang berbeda pada tersebut. Maksudnya apa? Kita semua sudah tahu ya, bahwa dengan kita belajar karakter frekuensi dari sistem, maka kita kenal yang namanya H omega, bukan? Kita kenal yang namanya H omega itu. Dan H omega itu pada prinsipnya adalah eigenvalue, bukan? Kita tahu eigenvalue. Eigenvalue itu artinya setiap sinyal yang masuk akan dikalikan oleh fungsi itu. Asal yang masuk itu eigenfunction ya, kita bilang eigenfunction. Jadi kalau H omeganya itu besarnya 0 untuk omega tertentu, itu sama dengan dia berfungsi menahan sinyal pada omega tertentu tersebut ya. Oke, setuju ya? Jadi kalau sinyal masuk dengan frekuensi omega tertentu, kebetulan sistem itu mempunyai H omega kecil di situ 0, maka karena ini bersifat mengalihkan, maka 0 dikalikan dengan itu, waktu dikeluar sudah tidak ada komponen itu. Sebaliknya, kalau H omega itu punya nilainya 1 di situ, ya, kemudian dimasuki oleh sinyal dengan omega yang sama, maka sinyal ini akan keluar utuh, kira-kira begitu ya, karena dikali dengan 1. Kalau H omeganya setengah, maka yang keluar itu akan diskalakan dengan setengah. Jadi, H omega itu seperti fungsi pembobot, memberikan bobot gitu ya. Bobot 0 atau bobot 1 atau bobot berapa ya, terhadap sinyal input ya. Jadi H omega bersifat sebagai fungsi pembobot atau fungsi pembentuk spektral. Pembentuk spektral juga kira-kira begini ya. Bayangkan sinyal masuk itu punya spektrum yang rata gitu, flat. Kemudian masuk ke dalam sistem yang punya bentuk spektrum seperti gelombang ya. Nah, gelombang dikalikan dengan konstanta, keluarnya gelombang lagi, bukan? Jadi dia itu membentuk spektrum, sehingga spektrum output itu berubah. Ya, jadi kalau dimasuki oleh input, maka H omega itu membentuk spektrumnya sedemikian sehingga waktu dia keluar dari sistem ini menjadi output,
dia mempunyai spektrum yang sudah dirubah oleh H omega. Ya, itu pengertian. Nah, berdasarkan sifat seperti itu, paling tidak kita bisa tahu ada 5 macam filter. Oke? Low pass misalnya. Kalau kita mempunyai H omega, absolute value itu yang mempengaruhi magnitude, bukan? Sedangkan sudutnya itu mempengaruhi fasa. Maka kalau kita punya H omega berbentuk seperti ini, di mana dia tingginya 1 pada daerah minus omega C sampai plus omega C, dan dia bernilai 0 di sini, maka semua sinyal yang masuk ke sini akan dikalikan 1 kalau sinyal itu mempunyai frekuensi di antara sini, ya. Sedangkan di luar sini dia akan dikalikan dengan 0. Nah, dengan demikian filter ini kita bilang low pass filter, karena frekuensi-frekuensi yang rendah, ya, yang di bawah omega C akan dikalikan 1, dia lolos gitu, ya. Sedangkan sinyal yang frekuensi tinggi dia akan lewat. Nah, misalnya kalau Anda katakanlah, ambil contoh ya sederhana, ada paduan suara begitu, ya. Ada suara satunya, ada suara tenornya barangkali. Nah, kebetulan suara soprannya ada di daerah sini, tenor di sini. Begitu dia rekam, keluar suara sopran yang didengar, tenor sudah tidak ada, kira-kira begitu, ya. Karena ada di frekuensi. Nah, saya selalu ingin kalian semua memperhatikan bahwa saya hanya menggambarkan dari minus pi sampai plus pi, tapi kita sama-sama tahu sebetulnya dia berulang di sana, ya. Spektrumnya itu berulang secara periodik. Oke, ya. Jadi kita mengerti sekarang yang namanya low pass ideal. Kenapa disebut ideal yang ini, ya? Ideal itu karena apa? Karena yang pas itu lolos utuh-utuh dikali 1, itu ideal, ya. Kemudian yang tidak boleh lewat itu betul-betul tidak boleh lewat, dikali 0. Kemudian di daerah transisinya itu berbentuk tajam, itu disebut ideal. Kalau Anda sudah dengar istilah ideal, tandanya ada yang tidak ideal, ya. Tidak ideal itu barangkali di sini akan bergelombang begitu, ya. Di sini tidak 0 murni, di sini tidak tajam seperti ini, agak miring sedikit. Nah, kalau yang seperti itu tidak ideal. Yang ideal itu adalah tingginya 1, tingginya 0, kemudian ada daerah transisi, ya. Nah, dengan logika yang sama kita bisa membayangkan high pass sekarang. Kalau high pass berarti frekuensi yang tinggi itu akan diloloskan, frekuensi yang rendah akan dihalangi, ya. Nah, dia ideal juga. Artinya kalau kita punya sinyal berfrekuensi rendah di bawah omega C ini, plus minus omega C absolute value-nya, ya, frekuensi di situ, maka dia dikali dengan 0, tidak lolos. Sedangkan kalau frekuensinya di atas omega C, dia dikali 1, berarti dia lolos seperti apa adanya, ya. Oke, ideal juga sama karena ini dikali 1 rata, ini dikali 0 rata, dan ini mempunyai daerah transisi yang sangat tajam gitu. Nah, kembali lagi, Anda harus membayangkan bahwa ini akan berulang-ulang dalam periode 2pi. Membayangkan itu berulang-ulang. Oke. Nah, dengan demikian kita juga tentu saja bisa melihat apa yang kita maksudkan dengan bandpass ideal. Bandpass ideal berarti dia melalukan sinyal yang berada pada frekuensi, rentang frekuensi tertentu antara omega 1 dengan omega 2, ya, yang katakanlah mempunyai frekuensi tengah omega 0. Kemudian di bawah omega 1 dan di atas omega 2 kita itu kalikan dia dengan 0. Nah, filter yang seperti ini kita sebut bandpass. Bandpass. Jadi bandpass itu ada pengertian dia lolos untuk frekuensi tertentu, dan di luar itu dia itu 0, ya. Dan kembali lagi jangan lupa ini terduplikasi setiap 2pi. Nah, satu lagi band stop. Kalau band stop itu dia melalukan semua sinyal, ya, kecuali pada band tertentu antara omega 1 dengan omega 2. Pada rentang omega 1 dan omega 2 dia punya penguatan 0 sehingga sinyal lewat situ mati, ya. Oke. Nah, ini yang agak aneh sedikit gitu. All pass.
all pass itu pasang kabel aja kan, kira-kira begitu ya, semua lolos gitu seperti apa adanya. Tapi perhatikan bahwa selama ini dalam beberapa gambar terakhir itu ya, kita mendiskusi absolute value-nya yang bernilai 1 ya, absolute value-nya. Artinya H omeganya sendiri belum tentu 1 nilainya. Oke. Karena H omega itu bilangan kompleks, bukan? Kalau bilangan kompleks tidak berarti satu bilangan. Absolute value itu berarti magnitudenya ya. Dengan demikian di sini apa artinya sebenarnya? Kita melakukan perubahan fasa gitu. Sinyal itu kita rubah fasanya. Kita delay dia. Misalnya sekali contoh kita delay dia ya, sehingga tertunda sekian lama, maka dia magnitudenya 1, tapi fasanya itu bergeser ya. Oke, jadi kita akan break. Kita simpulkan dulu sebelum break ya, filter ideal mempunyai karakteristik magnitude yang konstan pada passband ya. Kemudian karakteristik yang konstan juga pada stopband tapi 0 ya. Jadi dia ideal itu karena apa? Karena di daerah dia stopbandnya itu dia 0, di daerah passbandnya itu konstanta yaitu 1 ya. Itu kita bilang ideal. Biasanya dia punya karakteristik fasa linear pada passband. Kita sudah pernah tahu apa itu ya. Nanti kita cek lagi. Kemudian filter relate tidak dapat direalisasikan secara fisik. Nah ini penting sekali ya. Kita bisa gambar sesuka kita ya. Tapi ada dua macam gambar, bukan? Ada gambar yang kita bilang kita cuma gambar tidak ada realisasinya, dan ada gambar yang bisa kita realisasikan. Nah, filter ideal ini tidak dapat direalisasikan secara fisik, justru karena kita sudah belajar Fourier transform. Kita sudah belajar bahwa H omega itu sebetulnya dalam realitas itu terdiri dari treatment terhadap gelombang-gelombang, bukan? H omega itu sendiri adalah Fourier transform dari Hn, ya kan? Nah, kalau dia Fourier transform dari sesuatu, maka Hn itu sendiri akan berjumlah panjang sekali, tak terhingga jumlahnya, dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga untuk dapat yang persis seperti itu. Nah, kalau H omega dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, maka H omega ini tidak kausal dan tidak finite. Kalau tidak kausal, tidak finite, dia cuma ada di atas kertas, dia tidak bisa diimplementasikan. Oke, ya, kita break di sini. Setelah ini kita akan kembali lagi untuk membahas bagaimana perilaku filter setelah kita mengenal Fourier transform.